Bab 390. Menangis sedih. Klu Tang juga ditembak 2 kali, kedua tembakan ditembak di kaki. Dia ingin menggendong Kingston Jiang pergi dari sini. Tetapi dia merasa kakinya berdarah, dan dia merasa bahwa jika dia bergerak lagi, dia akan mati kehabisan darah. Dan begitu dia bergerak, kedua kakinya akan sangat sakit. Dia menangis kesakitan dan berlinang air mata. Dia tidak berani bergerak lagi. Dia memeluk Kingston Jiang dengan erat dan membiarkan Kingston Jiang yang pingsan bersandar di tubuhnya. Raja Xiaoyao segera mengirim pasukan setelah menerima panggilan bantuan dari Qin Tiasu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tentara muncul di daerah Gunung Baolong. Di langit, penuh dengan helikopter. Kabin helikopter terbuka, tali jatuh, dan beberapa pejuang bersenjata lengkap terus turun melalui tali. Medan perang di pantai telah dibersihkan. Orang mati dikumpul bersama-sama. Beberapa tentara bayaran memandang James Huo yang sedang sekarat. "Kakak, ada tentara," terdengar suara gemetar. Mendengar perkataan ini, semua orang melihat ke atas. Hanya terlihat banyak helikopter di kejauhan yang terbang ke arah sini, dan banyak tentara bersenjata lengkap melompat keluar dari helikopter. Melihat situasi ini, para tentara bayaran benar-benar tercengang. Pria yang memimpin mengambil napas dalam-dalam. Dia memegang pistol, dan menunjuk James Huo yang di tanah. Mereka meninggalkan James Huo hanya untuk menjadi sandera untuk mencegah Qin Tiasu memanggil polisi. Tetapi mereka tidak menyangka tentara akan datang begitu cepat. Melihat tentara datang, dia tidak bisa menahan tangannya untuk tidak gemetar. Dia bahkan tidak bisa memegang pistol dengan stabil lagi. Plak! Suara tembakan terdengar. Tentara bayaran di pantai tewas seketika. Melihat bahwa tentara telah tiba, James Huo pun merasa lega. Segera, wilayah ini diduduki oleh pasukan tentara. Raja Xiaoyao turun dari pesawat. Dia datang ke hadapan James Huo. "Komandan." Wajah James Huo pucat, dia menunjuk ke sungai di depan, dan berkata dengan lemah, Kingston Jiang telah masuk ke dalam air. Dia di dalam gua Kares. Musuh telah mengejarnya. Cepat, pergi untuk mendukungnya." Raja Xiaoyao segera mengeluarkan perintah. Dia berkata, "Masuk ke dalam air sekarang dan temukan orangnya." Baik. Ribuan hingga puluhan ribu tentara masuk ke dalam air untuk menemukan orang. Qin Tiasu telah bersembunyi di pegunungan selama ini. Setelah melihat helikopter dan para tentara muncul, barulah dia merasa lega. Kondisinya sangat kasihan, pakaiannya robek, wajahnya penuh dengan bekas luka karena tergores cabang pohon dan rambutnya terurai berantakan. Orang yang mengejarnya dengan cepat dibunuh oleh tentara Xiaoyao. Kingston Jiang pingsan. Klu Tang juga kehilangan terlalu banyak darah dan pingsan. Namun, tentara Xiaoyao datang dengan sangat cepat. Tentara Xiaoyao menemukan kedua orang di dalam gua Kares, kemudian membawa mereka keluar dan mengirim mereka ke rumah sakit area militer. Kingston Jiang tidak tahu berapa lama dia telah tidur. Dia bangun dengan santai. Yang terlihat dalam pandangannya adalah langit-langit yang berwarna putih. Apakah aku sudah mati?" Dia sedikit membuka mulut dan mengeluarkan suara pelan. Dan pada saat inilah dia menyadari bahwa dia sedang menggunakan ventilator. "Kak Kingston." Terdengar sebuah suara. Kingston Jiang sedikit memiringkan kepalanya. Dia melihat seorang wanita cantik dengan pakaian kasual. Dia ingin membalikkan badan dan bangun, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan bahkan sulit untuk bergerak sedikit saja. Qin Tiasu." Dia berbicara dengan lemah. Qin Tiasu melepas ventilator di wajah Kingston Jiang dan meninggikan tempat tidur sehingga Kingston Jiang dapat bersandar. Dia memegang tangan Kingston Jiang dengan erat dan terus menggosok tangannya yang dingin. Sudah berapa lama aku tidur?" Suara Kingston Jiang lemah dan tidak bertenaga. "Sudah 3 hari. Begitu lama." Kingston Jiang tidak menyangka bahwa dia telah tidur selama 3 hari. "Bagaimana? Apakah semua orang baik-baik saja?" Mendengar pertanyaannya, Qin Tiasu terdiam.
Katakan. Kemudian barulah Kintiasu berkata, Klu baik-baik saja, dia tertembak 2 kali dan kehilangan terlalu banyak darah. Sekarang dia masih di bangsal kritis. Jenderal Huo juga baik-baik saja. Luka-lukanya lebih parah. Selain itu, semuanya mati. Kintiasu juga terseduh. Mendengar perkataannya, ekspresi Kingston Jiang tercengang. Dia bersandar di ranjang rumah sakit, memandangi dinding putih di depannya, dan sosok puluhan tentara muncul di benaknya. Sudut matanya tanpa sadar menjadi basah, dan air mata mengalir tanpa suara. Mati, semuanya sudah mati. Dia tidak bisa mempercayainya. Puluhan tentara yang hidup, mati untuknya begitu saja. Kak Kingston. Melihat tampilan Kingston Jiang, Kintiasu tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya dan menghiburnya. Kamu jangan salahkan dirimu sendiri. Mereka semua berharap kamu bisa hidup dengan baik. Kingston Jiang sedikit berbalik, dia memandang Kintiasu dan bertanya, apakah pemakaman mereka telah diadakan? Iya. Kintiasu mengangguk dan berkata, Raja Xiaoyao mengubur mereka dengan mewah. Bawa aku pergi ke sana. Tetapi, dengan kondisimu ini. Kingston Jiang mencabut saluran infus minyak di tubuhnya, lalu berbalik dan hendak berdiri. Kintiasu segera memapahnya. Aku akan membawamu pergi. Kamu jangan bergerak. Aku akan mendorong kursi roda. Ya. Kingston Jiang menjawab dengan pelan dan bersandar kembali di ranjang rumah sakit. Kintiasu meninggalkan bangsal, dan begitu dia berjalan keluar dari bangsal, dia melihat Raja Xiaoyao yang mengenakan baju sirah Xiaoyao sedang berjalan kemari. Nona Su, ada apa? Mengapa begitu terburu-buru? Kintiasu melirik Raja Xiaoyao dan berkata, Kak Kingston sudah bangun. Dia ingin pergi ke kuburan untuk melihat saudara yang tewas dalam pertempuran. Aku akan pergi mendorong kursi roda. Ya, pergilah. Raja Xiaoyao sedikit melambaikan tangan, dan kemudian berjalan ke bangsal. Setelah memasuki bangsal, dia melihat Kingston Jiang sedang termenung bersandar di tempat tidur. Dia berjalan mendekat dan tersenyum, sudah bangun. Kingston Jiang sedikit memutarkan kepalanya dan melirik Raja Xiaoyao yang datang. Raja Xiaoyao mengeluarkan sebatang rokok dan memberikannya kepadanya, mau sebatang. Kingston Jiang sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, tidak merokok lagi. Sudah berhenti merokok. Sejak terinfeksi racun Gu, Kingston Jiang selalu merasa jijik, mual, dan ingin muntah setiap kali merokok. Apakah Jenderal Huo baik-baik saja? Yah, masih belum mati. Tetapi perlu beristirahat untuk beberapa waktu. Aku bersalah pada mereka. Kingston Jiang menyalahkan dirinya sendiri. Raja Xiaoyao sedikit melambaikan tangannya, sebagai pejuang, harus selalu siap berkorban untuk negara. Kamu juga seorang pejuang dan seorang prajurit, dan kamu juga harus mempunyai persiapan ini. Sebagai seorang komandan, Raja Xiaoyao sudah terbiasa melihat hidup dan mati. Ini adalah prajuritnya. Hatinya merasa sangat sedih, tetapi dia harus menerima kenyataan. Segera, Kintiasu datang dengan mendorong kursi rodanya. Dia mendorong Kingston Jiang keluar dari rumah sakit area militer menuju ke pemakaman para pahlawan. Telah bertambah puluhan batu nisan baru di tempat ini. Ketika Kingston Jiang datang ke tempat sini, dia bangkit dari kursi rodanya. Melihat puluhan batu nisan baru di depannya, dia mengangkat tangan kanannya, mengangkat jari tengahnya sejajar dengan alisnya, dan memberi hormat militer. Pejuang sejati mereka adalah pahlawan sejati. Kalianlah yang memberiku nyawa, dan kalianlah yang menggunakan nyawa kalian untuk membuatku tetap hidup. Saudaraku, selamat jalan. Selama aku masih bisa hidup, aku akan melindungi keluarga kalian. Kingston Jiang menangis sedih. Raja Xiaoyao dan Kintiasu di samping tidak berbicara, mereka hanya menyaksikannya dalam diam. Setelah beberapa saat kemudian, Kintiasu berjalan ke sana dan mengingatkannya, Kak Kingston, angin di sini sangat kencang. Tubuhmu lemah, ayo kita kembali dulu.
Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan duduk di atas kursi roda. Qin Tiasu mendorongnya pergi. Raja Xiaoyao mengikuti mereka. Raja Xiaoyao berkata, kotak yang kamu cari ada di dalam lemari di sebelah ranjang rumah sakitmu. Ya, Kingston Jiang mengangguk. Jika sejak awal dia tahu bahwa akan terjadi begitu banyak hal, dia pasti tidak akan pernah meminta para prajurit ini untuk pergi. Raja Xiaoyao berkata lagi, setelah kejadian ini, aku memerintahkan 5 tentara untuk memperkuat penjagaan mereka. Kedepannya, akan sangat sulit bagi para tentara bayaran internasional ini untuk memasuki Jiangzhou lagi. Bersambung.